Yang mulia, itu yang saya bawa itu beras totalnya 2 karung sama telur. Jadi bagian pertanyaannya, apakah saksi mengetahui yang dibawa itu adalah beras dan telur? Ini kan saksi ya, itu tanggapan. Tidak apa-apa dijawab, jawabnya tahu, tidak tahu. Siap, tidak tahu. Ada pertanyaan lain? Telur itu pecah, nyenggol kaca. Apakah saksi tahu ada telur yang pecah menyenggol kaca? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Silakan pertanyaan berikutnya. Yang kedua pertanyaan yang mulia sama yang di toko sebelah. Dan pernah bertanya saudara Budi itu kemana? Siang. Sudah 3 kali kedua kali di framing majelis hakim, boleh ke advokat saja ya. Saksi saya terjemahkan. Jadi melihat CCTV yang siang yang pakai kaos biru terdakwa, kemudian parkir motor, kemudian ada suara, ada dialog tadi. Terdakwa ini mengakui dan ia mencari Budi di kios itu dengan menanyakan ke tetangga kios yang kemudian ada suaranya itu. Kalau diperdengarkan lagi, memang agak nyambung tadi. Pertanyaannya, jadi dia mencari Budi karena Budi menurut terdakwa itu Budi itu pergi sama Amaniani menurut Joko. Jadi dia mencari tahu ke kios. Dengan jawaban Ririn bagaimana Bang, puas atau memuaskan? Ya kalau saya sih tidak ada urusan puas atau tidak. Tapi kan Ya. Ririn jujur atau tidak? Ya, gitu. bagi saya, ya, ketika Ririn tadi menyampaikan jawaban, baik ditanya oleh penuntut umum dengan segala metodenya, ya, tajam diputar sana, diputar sini. Bahkan hakim juga, ini coba mau ditanya secara acak. Ya, arti secara acak itu jangan ngurut. Ya, tapi Ririn menjawab ya, apa yang ia ketahui. Ya. Nah, kemudian saya pun menanyakan sama. Kenceng juga. Ya, pertanyaan saya kenceng ya, Mas? Ya. Nah, kenceng juga. Nah, hasilnya Ririn menjawab seperti itu. Kesimpulannya, Ririn menjawab itu tadi, dia tidak tahu proses pembunuhan itu. Cerita Ririn udah bersih. Ya, karena sedang sama Joko ke asrama Penganjar. Dia baru tahu ada pembunuhan, kabar ada ditemukan mayat, ketika di Hotel Adis, kemudian pergi di rumah dekat RTH, buka medsos, ada kabar, berita ditemukan mayat di rumah Budi. Itu baru tahu ada kabar ditemukannya mayat. Kemudian baru tahu lagi bahwa pelakunya adalah Hadi dan Yoga, kemudian Amaniani ada. Nah, kemudian Joko juga ada keterlibatan. Itu setelah dengar cerita diceritakan oleh Prio di mes nelayan Kedokan Bundar menjelang mau ditangkap. Ini CCTV ini asli atau tidak kan ini? Manipulasi atau tidak? Kan tidak hadir, kami koordinasi dengan ahli IT itu. Ahli IT itu tetap harus melakukan penelitian dulu. Kalau polisi harusnya nih ya, penyidik punya banyak waktu tuh sebelum dibawa ke persidangan. Sebenarnya sih gini, kayak CCTV, saya menghadirkan CCTV 0501. Penuntut umum juga sama, menghadirkan 0501. Kalau saja penuntut umumnya membawa ahli untuk meneliti CCTV, ya sudah kan, barang bukti yang sama diteliti kan gitu. Cuma si ahli dari penuntut umumnya kan tidak menghadirkan ya. Sebenarnya yang harus menghadirkan ahli IT ya, agar bukti elektronik itu terverifikasi autentifikasinya ya, artinya tidak diragukan keasliannya, sebenarnya penuntut umum. Karena bukti-bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum inilah untuk menghukum orang ini. Ya, kalau saya sebenarnya yang kami hadirkan ini lebih kepada ini ada pelaku lain loh gitu. Itu sebenarnya. Jadi beda persepsi saja. Kalau dalam CCTV pukul 05.01, kalau menurut penuntut umum hasil keterangan Prio itu adalah Prio, kan itu diakui Prio.
Nah, namun kalau saya berdasarkan keterangan beliau di awal itu adalah Joko. Kayak itu. Nah, nanti ahli itu akan melihat itu. Jadi karena harus diteliti lama, jadi lama. Ini kalau dihadirkan CCTV itu semua diteliti, bayangkan. Ya, rekaman suara, video juga itu harus diteliti, ditonton. Ya, itulah jadi lama. Nah, jadi saya koordinasi dengan ahli mengatakan ini harus diteliti. Kalau langsung saja di situ tidak optimal untuk berpendapat bahwa ini ada manipulasi atau tidak kan. Oleh karenanya saya masih harus koordinasi lagi dengan hakim. Ya. Nah, tapi hakim itu tadi sepertinya masih berharap. Ya, masih berharap. Nantilah lihat habis sidang ini. Kalau hakim masih memberikan kesempatan, ya insya Allah ya Pak Jerry. Ya, ahli untuk tugas digital forensik bisa dihadirkan ya Pak Jerry. Kenapa tadi rencananya itu mau menjadi Amerika itu? Itu Ririn yang ngajak Pak. Ririn yang ngajak. Yo katanya kamu mau nggak jadi nelayan aja. Katanya ya cukup 5 tahun lah untuk lari kayak gitu tuh. Gitu. Caranya biar bisa dapat KTP palsu itu dari mana? Ya ini cari-cari di Facebook itu kayak di grup gitu. Ya maksudnya gimana? Apa aja yang kalian siapkan gitu bisa dapat KTP palsu itu hanya fotonya saja. foto saja, foto. Iya. Nggak ada lagi kalian Nggak ada tanda lagi. tangan itu siapa yang tanda tangan? Kalau tanda tangan itu di foto di kertas, di foto dikirim lagi langsung ke nomor itu, nomor lain yang membuat jasa itu KTP palsu itu. Terus yang mau saya tanyakan gini, kan saudara menyampaikan sekarang pun tidak terlibat langsung ya, Iya. gitu. Iya. Kenapa kok mau untuk ikut Ririn kabur, buatannya KTP palsu? Saudara tahu nggak konsekuensinya itu apa? Ya, iya tahu. Cuma karena Ririnnya bilang udah kamu ikut saya aja, nantinya takut kamu bilang-bilang ke polisi itu kalau kamu mau bongkar itu ke polisi itu sama diiming sama uang juga. Diiming uang Iya. berapa? 100 juta itu. 100 juta itu. Iya. Itu pada saat Di saat waktu kabur itu dari Jakarta hotel di situ ke Jakarta. Saya bawa itu beras totalnya 2 karung sama telur. Sidang Pauman Indramayu, terdakwa Ririn dan pengacara Tony RM. Ya, ini fakta terungkap. Tony RM ini bukan penghapusan CCTV. Bangunan suka hilang sendiri, bongkar dalam sidang. Ya, yang paling bawah itu ya isu CCTV bangunan dan penghilangan barang bukti. Ya, jadi sorotan di sidang Pauman Indramayu. Pengacara Tony ungkap fakta mengejutkan, hilangnya rekaman CCTV bukan penghapusan. Terdakwa Ririn bantah tuduhan dan siap buktikan kebenaran di persidangan. Aduh, ini makin kesini makin kacau lagi ya guys ya. Yang bingungnya tuh kenapa CCTV itu bisa hilang guys ya, atau terpotong-potong katanya ya. Itu gimana ceritanya nih? Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah ini semua udah direkayasa atau memang Ririn ini pelakunya guys? Ya, banyak juga yang beropini bahwa Amaniani lah pelaku dari segala-galanya, dan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Ririn adalah otak dari segala-galanya. Bahkan Amaniani bisa jadi waktu itu dihabisin sama Ririn. Coba kalian komen guys ya. Buat teman-teman, kalian bisa share ke teman-teman kalian biar ini sebagai kasus dan pembelajaran buat kita semua agar ke depan di bangsa kita ini nggak terjadi kejadian seperti ini lagi. Rumit sekali ya. Yang belum follow, kalian boleh follow untuk mendapatkan info-info terupdate dan terfill. Thank you. Sehat-sehat selalu. Saya merasakan bahwa Amaniani seolah mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa namanya sedang menjadi perhatian banyak orang. Tapi yang menarik, saya enggak ngelihat energi yang ingin langsung muncul ke hadapan publik. Justru energi yang muncul adalah diam dan mengamati. Seolah dirinya memilih melihat perkembangan situasi dari kejauhan dibanding ikut masuk ke dalam pusat perhatian tersebut. Ada energi menunggu waktu yang tepat, bukan energi yang tergesa-gesa untuk memberikan respon. Ketika saya mencoba masuk lebih dalam ke lapisan batinnya, yang muncul adalah simbol jalan panjang yang berada di belakang seseorang. Proses pengadilan
yang mengaitkan seorang Ririn Rifanto sebagai pelaku yang dituduh ternyata membuat babak baru, yaitu ketika dari pengacara Tony RM itu tidak serta-merta menerima bahwa bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu berupa CCTV yang menggambarkan Ririn dan Prio itu mengangkut sebuah barang yang diakui sebagai sembako, itu ternyata dituduhkan, ya bukan dituduhkan, diduga itu adalah dari mayat almarhum Budi yang kemudian diangkut pakai. Dan kenapa sih dari penyidik itu akhirnya menjustifikasi, paling tidak menduga bahwa itu adalah Ririn dan Prio? Karena dari awal si Prio itu dari si Ririn mengaku bahwa dia itu tidak tahu sama sekali, tidak tahu kejadiannya, dan kemudian malah ada bukti CCTV. Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan. Meskipun ada sebuah clue yang menguatkan. Dan pertanyaan seperti apa? Ya dari seorang pengacara yang memilih kliennya, yaitu dari Tony RM, pasti dia meminta sebuah validasi, kebenaran yang hakiki. Benarkah CCTV itu memang berasal dari yang benar sebenarnya? Apakah benar-benar ketika kejadian atau bukan? Dan itu memerlukan ahli digital forensik yang menyatakan bahwa bukti itu nyata. Jika memang benar, kan kita bisa malah dengan menggunakan X-ray misalnya ya, maka ketika akan di X-ray kan ada suatu penampakan mungkin tulang ya yang transparan kan, kalau X-ray seperti itu ya. Nah, di dalam terpal itu benar memang itu seorang Budi. Tetapi itulah yang terjadi. Dan kemudian selain itu ternyata juga dari hasil rekam jejak Ririn ya, mungkin dari para rekan-rekan yang telah bersamanya gitu ya, menguatkan sebuah pernyataan. Ririn memang dari pribadinya seperti ini, yaitu orang yang suka kayak menjadi big boss gitu ya. Dan kemudian dia itu memang suka main game. Meskipun tidak dijelaskan game seperti apa, tetapi banyak yang mengarahkan bahwa game itu adalah sebuah judi online. Dan kemudian dari pengacara si Budi memang menjelaskan bahwa dari si pelaku, yaitu si Ririn, memang adalah orang yang benar-benar terlibat dan bahkan dia adalah otak pelakunya. Dan kasus ini tetap masih memojokkan dari Ririn, meskipun dari pengadilan itu prosesnya belum berakhir. Dan fakta-fakta baru nih pasti nantinya itu akan terkuak lagi dengan fakta-fakta atau mungkin alibi-alibi yang membuat kita bingung. Karena saking jelimetnya kasus ini. Dan kemudian karena kemungkinan nih dari Pak Tony kan selalu menduga, karena dari CCTV itu ternyata kenapa sih ada banyak potongan, ada banyak yang hilang. Kan kalau CCTV asli itu kan nggak terpotong-potong guys. Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya, alibi yang membuat kita bingung. Apakah ada suatu unsur intervensi penyidik, dan apakah dari sebuah proses peradilan ini benar-benar real, adil gitu loh ya. Karena kemungkinan ada mungkin dari sebuah intervensi yang mungkin saja dugaannya ya akan membuat kasus ini yang akan semakin berlarut-larut dan sangat sulit dipecahkan. Coba saja video kali teman-teman, semoga menambah informasi dan semoga saja dari kasus ini cepat berakhir dengan seadil-adilnya, dan dari petunjuk-petunjuk dan alibi-alibi baru itu bisa lebih mempercepat dan tidak semakin jelimet. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.